Beating up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Minum obat itu gampang, tapi minum obat dengan cara yang benar itu yang sering keliru. Banyak orang dengan hipertensi dan diabetes minum obat setiap hari, tapi belum tentu tahu aturan pakai, waktu minum yang tepat, sampai jenis obat yang diminum. Di video ini kita bahas tuntas ya, cara penggunaan obat hipertensi dan diabetes, supaya obat yang masuk ke tubuh kamu benar-benar bekerja dengan maksimal. Teman-teman pernah dengar nggak istilah hipertensi atau diabetes? Jadi dua-duanya sering kita dengar ya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih hipertensi dan diabetes itu apa? Nah, hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam arteri terlalu tinggi. Biasanya di atas 140/90. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, otak, dan organ lainnya jika tidak ditangani. Hipertensi sering disebut juga tekanan darah tinggi dan kadang tidak menimbulkan gejala sehingga disebut silent killer. Sedangkan diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah akibat gangguan kerja hormon insulin. Tubuh bisa kekurangan insulin atau tidak dapat menggunakannya dengan baik sehingga gula menumpuk di dalam darah. Jika tidak dikendalikan, diabetes dapat menyebabkan komplikasi pada jantung, ginjal, mata, dan saraf. Untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, ada beberapa jenis obat yang biasa diresepkan. Seperti ACE inhibitor yang menghambat angiotensin converting enzyme sehingga pembentukan angiotensin 2 terhambat. Contoh obatnya seperti castrofil, lisinopril, dan ramipril. Ada juga beta blocker yang memblokir efek epinefrin dan norepinefrin pada lokasi reseptor. Contoh obatnya propanolol, bisoprolol, dan atenolol. Selanjutnya ada CA channel blocker, penghambat saluran kalsium yang mencegah ion kalsium bergerak melintas membran sel miokard. Contoh obatnya ada amlodipin. Yang terakhir ada diuretik yang membuang kelebihan garam dan air di dalam tubuh melalui urin. Contoh obatnya ada furosemid dan spironolactone. Gimana sih cara penggunaan obat hipertensi? Minum obat sesuai aturan pakai ya. Kalau aturan pakainya 1x1, obat diminum tiap 24 jam. 1x2, obat diminum tiap 12 jam. Dan 1x3, obat diminum tiap 8 jam. Perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama obat. Hindari dosis ganda dan perhatikan anjuran minum obat sebelum atau sesudah makan. Serta cek tanggal kadaluarsa sebelum penggunaan obat. Bila harus minum obat di malam hari, minum obat 1 jam sebelum tidur ya. Apakah penderita hipertensi harus minum obat selamanya? Nah, penggunaan obat jangka panjang sesuai dosis dan anjuran tidak menyebabkan rasa liver dan ginjal. Di dalam organ ginjal terdapat pembuluh darah kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat tekanan darah tinggi. Selain bisa menurunkan tekanan darah, obat hipertensi juga bisa mencegah komplikasi berkaitan dengan organ ginjal, bahkan bisa mengurangi tingkat keparahannya. Jadi, jangan berhenti mengkonsumsi obat hipertensi meskipun Anda dalam keadaan baik dan tekanan darah normal. Nah, ada juga nih golongan obat diabetes. Yang pertama ada biguanide yang menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Umumnya diminum 1-2 kali sehari sesudah makan untuk mencegah efek samping lambung. Golongan selanjutnya ada sulfonylurea yang merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Ini diminum setelah makan ya. Jika diminum sebelum makan bisa menyebabkan hipoglikemia loh. Selanjutnya ada SGLT2 inhibitor yang membantu mengeluarkan gula melalui urin. Harus banyak minum air untuk mencegah dehidrasi. Golongan selanjutnya ada DPP-4 inhibitor yang membantu meningkatkan hormon pengatur gula darah tanpa resiko hipoglikemia besar.
Nah, yang terakhir ada insulin yang digunakan melalui suntikan. Digunakan jika obat oral tidak cukup atau pada diabetes tipe 1. Dosis disesuaikan dengan kadar gula darah harian, serta lokasi suntik bisa di lengan atas, perut, atau paha. Minum obat sesuai waktu yang ditentukan. Misal, metformin diminum setelah makan yang mencegah nyeri lambung. Jangan mengubah resisten pasaran dokter ya. Simpan obat di tempat sejuk dan kering, gunakan insulin dengan teknik suntikan yang benar, dan jangan pakai jarum yang sama berulang kali. Selalu cek gula darah secara rutin ya teman-teman. Jangan minum obat herbal tanpa konsultasi, karena bisa mengganggu kerja obat diabetes loh. Ingat, obat itu bukan hukuman, tapi bentuk sayang kita ke tubuh sendiri. Darah tinggi dan gula darah bisa dikendalikan, asal kita juga mau berteman dengan perubahan. Tetap semangat ya, karena setiap langkah kecil menuju sehat itu sangat berarti. Dadah! Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!